Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nila Sari dari kelompok 5, NIM K0211911048. Saya mahasiswi jurusan Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji pengamatan struktur daging. Yang pertama yaitu tujuan uji. Tujuan uji pengamatan struktur daging yaitu untuk menentukan mutu daging melalui pengamatan daging berdasarkan keempukan, warna daging, warna lemak, marbling, dan tekstur. Yang kedua yaitu prinsip uji. Pengamatan struktur daging dilakukan berdasarkan pengamatan sensorik. Mutu daging dibagi dalam beberapa mutu. Yang ketiga yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu senter lampu putih 700 lux. Dan bahannya yaitu daging segar. Yang keempat yaitu prosedur uji. Yang pertama yaitu keempukan. Keempukan daging diukur dengan cara dipijit. Kedua yaitu warna daging. Lihat warna daging dengan bantuan cahaya senter lampu putih 700 lux. Kemudian dicocokkan dengan standar warna daging. Skor terdiri atas 9 skor dimulai dari warna merah muda hingga merah tua. Yang ketiga yaitu warna lemak. Lihat warna lemak dengan bantuan cahaya senter lampu putih 700 lux. Kemudian cocokkan dengan standar warna lemak. Skor warna terdiri atas 9 skor mulai dari putih hingga kuning. Yang keempat yaitu marbling. Lihat intensitas marbling daging dengan bantuan cahaya senter lampu putih 700 lux. Kemudian cocokkan dengan standar marbling. Standar marbling terdiri atas 12 skor. Yang kelima yaitu tekstur. Lihat tekstur daging dengan bantuan cahaya senter lampu putih 700 lux. Kemudian cocokkan dengan standar tekstur daging. Nilai tekstur daging ditentukan berdasarkan skor yaitu halus, sedang, dan kasar. Yang kelima yaitu interpretasi hasil. Spesifikasi mutu daging sapi berdasarkan Standar Nasional Indonesia SNI 3932 tahun 2008. Yang pertama yaitu keempukan daging. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa sampel memiliki tingkat keempukan daging yang tinggi dengan keempukan yang merata pada seluruh permukaannya. Keempukan daging ini diukur dengan cara dipijit. Semakin empuk daging, maka mutunya semakin baik. Keempukan daging akan mempengaruhi kenyamanan saat memakan makanan. Makanan yang empuk dapat dengan mudah dikonsumsi dan dicerna. Faktor yang mempengaruhi tingkat keempukan daging dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor antemortem dan faktor postmortem. Ditambahkan pula bahwa keempukan daging ditentukan oleh besarnya tekanan yang dibutuhkan untuk tiap satuan luas produk, yang dapat diartikan semakin kecil angka keempukan yang diperoleh, maka semakin empuk pula daging tersebut. Yang kedua yaitu warna daging. Penilaian warna daging dilakukan dengan melihat warna permukaan otot mata rusuk dengan bantuan cahaya senter dan mencocokkannya dengan standar warna. Nilai skor warna ditentukan berdasarkan skor standar warna yang paling sesuai dengan warna daging. Standar warna daging terdiri atas 9 skor mulai dari warna merah muda hingga merah tua, sebagaimana terlihat pada gambar di slide selanjutnya. Warna daging kemudian akan diklasifikasikan menjadi 3 mutu berdasarkan skor warnanya, yaitu mutu 1 dengan skor 1-5, mutu 2 dengan skor 6-7, serta mutu 3 dengan skor 8-9. Semakin kecil nilai skor warna daging, maka kualitas daging semakin baik. Berdasarkan hasil pengamatan daging, diperoleh hasil bahwa warna daging berada pada skor 3 yang termasuk dalam mutu 1. Yang ketiga yaitu warna lemak. Penilaian warna lemak dilakukan dengan melihat warna lemak subkutis dengan bantuan cahaya senter dan mencocokkannya dengan standar warna. Nilai skor warna ditentukan berdasarkan skor standar warna yang paling sesuai dengan warna lemak. Standar warna lemak terdiri atas 9 skor mulai dari warna putih hingga kuning sebagaimana terlihat pada gambar di slide selanjutnya. Warna lemak pada daging diklasifikasikan menjadi 3 mutu berdasarkan skor warnanya, yaitu mutu 1 dengan skor 1-3, mutu 2 dengan skor 4-6, serta mutu 3 dengan skor 7-9. Semakin kecil nilai skor warna lemak pada daging, maka kualitas daging semakin baik.
Berdasarkan hasil pengamatan daging, diperoleh hasil bahwa warna lemak berada pada skor 2 dengan warna lemak putih sedikit kuning yang termasuk dalam mutu 1. Yang keempat yaitu marbling. Marbling adalah butiran lemak putih yang tersebar dalam jaringan otot daging. Penilaian marbling dilakukan dengan melihat intensitas marbling pada permukaan otot mata rusuk dengan bantuan cahaya senter dan mencocokkannya dengan standar marbling. Nilai skor marbling ditentukan dengan skor standar marbling yang paling sesuai dengan intensitas marbling otot mata rusuk. Standar marbling terdiri atas 12 skor mulai dari praktis tidak ada marbling hingga banyak sebagaimana terlihat pada gambar di slide selanjutnya. Marbling kemudian akan diklasifikasikan menjadi 3 mutu berdasarkan skor intensitas marbling, yaitu mutu 1 dengan skor 9-12, mutu 2 dengan skor 5-8, serta mutu 3 dengan skor 1-4. Semakin besar skor marbling daging, maka kualitas daging semakin baik. Berdasarkan hasil pengamatan daging, diperoleh hasil bahwa intensitas marbling berada pada skor 11 dengan jumlah marbling yang cukup banyak dan termasuk dalam mutu 1. Yang kelima yaitu tekstur. Penilaian tekstur otot dilakukan dengan melihat kehalusan atau kekerasan permukaan otot mata rusuk dengan bantuan cahaya senter dan mencocokkannya dengan standar tekstur daging. Nilai skor tekstur daging ditentukan berdasarkan skor standar tekstur yang paling sesuai dengan tekstur daging. Standar tekstur daging terdiri atas 3 skor yaitu halus, sedang, dan kasar. Kualitas daging berdasarkan teksturnya yaitu mutu 1 dengan tekstur daging halus, mutu 2 dengan tekstur daging sedang, serta mutu 3 dengan struktur daging kasar. Semakin halus tekstur daging, maka semakin tinggi kualitasnya. Berdasarkan hasil pengamatan daging, diperoleh hasil bahwa tekstur otot halus yang mengindikasikan bahwa daging memiliki mutu tinggi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hasil pengamatan daging diperoleh bahwa daging memiliki mutu 1 berdasarkan standar mutu yaitu keempukan daging, warna lemak, marbling, serta tekstur. Yang terakhir yaitu penutup dan referensi. Itulah tadi penjelasan mengenai uji pengamatan struktur daging. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.